Genitalia eksternal yang pertama yaitu mons pubis. Mons pubis berbentuk bantalan lemak di atas simfisis pubis. Yang kedua yaitu ini labia mayora, yang ini labia minora. Ya, berbentuk lapisan kulit yang melingkari vestibulum dan menutup bagian depan uretra dan vagina. Yang ini namanya klitoris. Klitoris ini berbentuk massa kecil jaringan ereksi. Selanjutnya ada namanya bulb of vestibule. Bulb of vestibule ini yaitu massa jaringan ereksi berada di dalam labia minora dan berada di kedua sisi lubang vagina. Yang ini perineum. Perineum ini berada di antara vagina dan anus. Di sini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin terletak di setiap sisi lubang vagina. Kelenjar Bartholin ini mengeluarkan cairan yang membantu melumasi vagina. Kelenjar Skene yaitu homolog dengan kelenjar prostat pada laki-laki. Kelenjar Skene ini terletak di kedua sisi lubang uretra. Kelenjar Skene ini juga menghasilkan mucus atau lendir. Genitalia internal. Yang pertama, ovarium menghasilkan sel telur. Tuba Fallopi, peristiwa yang terjadi di dalam tabung uterus. Uterus tempat berlangsungnya menstruasi dan perkembangan janin. Cervix. Cervix yaitu bagian leher rahim yang sempit. Dan ini vagina. Pelvis terbagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor bisa disebut pels pelvis, letaknya di atas linea terminalis. Fungsinya untuk menyokong abdomen. Sedangkan pelvis minor bisa disebut dengan true pelvis, letaknya di bawah linea terminalis dan berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Tulang panggul dibagi menjadi 4, yaitu 2 tulang coxae, 1 tulang sacrum, dan 1 tulang coccygeus. Coxae dibagi menjadi 3, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Ilium dibagi menjadi crista iliaca, spina iliaca. Spina iliaca dibagi menjadi spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, yang di belakang spina iliaca posterior inferior. Ischium dibagi menjadi tuber ischiadica, foramen obturatorium, yang ini acetabulum, yang ini spina ischiadica. Sacrum dibagi menjadi promontorium yang menonjol dan foramina sacralia anterior yang bolong-bolong. Pubis dibagi menjadi ramus superior osis pubis yang atas, ramus inferior osis pubis yang bawah, dan arcus pubis yang berbentuk segitiga. Coccygeus terdiri dari 3-5 tulang, bisa melebar. Ligamen iliolumbale, ligamen inguinale, ligamen ilium femorale, ligamen sacrospinale, ligamen sacroscaegium posterius precundum, ligamen sacroscaegium posterius superficiale, ligamen pubisium inferus. Otot-otot: musculus transversus perineae profundus, musculus transversus perineae superficialis, musculus iliococcygeus, musculus ischiococcygiosus, musculus sphincter ani externus, musculus obturatorius internus. Tipe pelvis yang pertama itu ginekoid, 41% wanita, aditus bulat, kelengkungan sakrum baik, spina ischiadica tumpul dan tidak menonjol, sudut arcus pubis membulat. Yang kedua android 33% pria, seperti jantung, berbentuk seperti jantung, curvatura sacrum hampir lurus, angulus subpubicus sempit. Yang ketiga antropoid laki-laki, panggul pada laki-laki,
Wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang. Pintu atas panggul berbentuk oval, sempit, memanjang. Yang keempat, platypeloid, pria atau wanita, jarang. Gangguan perkembangan, rakitis atau herediter. Pintu atas panggul berbentuk elips. Pemeriksaan panggul luar yang pertama yaitu distansia spinarum, yaitu pemeriksaan dilakukan di bagian spina iliaca superior inferior. Jarak normal distansia spinarum ini 23-26 cm. Yang kedua yaitu dispansia cristerum, yaitu pemeriksaan dilakukan di bagian crista iliaca kanan dan kiri. Jarak normal dispansia cristarum yaitu 26-29 cm. Yang ketiga yaitu conjugata externa. Pemeriksaan dilakukan pada ujung simfisis pubis dan ujung processus spinosus, ruas tulang lumbal kelima. Jarak normal conjugata externa yaitu 18-20 cm.